Ya, ini merupakan scanning yang dilakukan oleh Ivar Jenner, pemain timnas Indonesia. Scanning bagi pesepak bola sangat amat penting, yang pada akhirnya akan mempengaruhi konstelasi permainan. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Coach Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, di salah satu sesi training bersama pemain timnas pernah mengingatkan akan pentingnya untuk melakukan scanning ataupun memindai lawan di atas lapangan. 메시가 많이 안 뛰지만 왜 메시가 볼을 lari 잘 banyak, 차는지 tapi kenapa bisa dia jago main 왜 bola? 잘 찰 것 같아? Kenapa gitu? 메시는 Kalau Messi, 서 있으면서도 walaupun berdiri diam, 이게 볼만 보고 있는 게 dia bukan 아니라 cuma lihat bola dia doang, juga tapi 이거만 dia 계속 terus 보고 di 있는 거야. sekitarnya ada apa gitu. 그러니까 볼이 오면 내가 Makanya ketika dapat 컨트롤 bola, 바로 다 주고 mau kontrol bola atau mau 생각하면 passing dengan satu sentuh, 한 봐봐. itu yang berpikir 얘네들이. gitu. Nah, coba kalian Messi nonton aja kian-kian pertandingan Messi seperti apa. 이 모가지가 Nah, ini lehernya ini 가만히 있지 않아. nggak diam gitu. 계속 Gerak terus, gerak 까딱까딱 terus 해. gitu. Nah, lihat, 생각하고 berpikir, 움직이고 bergerak, 끝. selesai. 그리고 이렇게 하면 Main 끝나. bola seperti itu aja, selesai. 간단하게 생각하고 Sangat simpel lah gitu. Paham ya? 우리가 자꾸 선수들이 못한다는 것이 Jadi, 아니라 bukannya kalian nggak jago main bola gitu. 우리가 가장 Tapi 취약하고 kelemahan kita, 생각을 안 kekurangan kita tidak ada pikir gitu. 생각을 안 하다 보니까 발전을 Karena nggak ada pikir ya kalian ya tidak ada perkembangan juga gitu. 내가 너무 많다. Banyak sekali yang hal yang harus 배우면 kalian belajar. 가야 돼. Memang sampai pensiun pun harus. Sampai-sampai Coach Shin Tae-yong memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Lionel Messi. Lionel Messi nggak banyak melakukan lari, tapi yang membedakan Lionel Messi scanning ataupun memindai lawan yang ia lakukan. Lihat kanan kiri, mengumpulkan informasi nih apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan ya, Pep Guardiola salah seorang pelatih yang sangat amat memahami bagaimana permainan Lionel Messi, menyebutkan itu salah satu seni yang luar biasa dimiliki oleh Lionel Messi. Ketika Lionel Messi jago melakukan scanning, akhirnya bukan hanya mendongkrak kemampuan individu yang dimiliki oleh Lionel Messi, tapi mampu mendongkrak secara kolektivitas tim. Nah, kalau kita bicara aspek scanning ataupun memindai lawan di sepak bola Indonesia ataupun Liga Indonesia, ini masih sering menjadi PR dimiliki oleh pesepak bola kita. Di saat ada salah satu upaya, misalnya turnover atau counter attack dilakukan, tentu butuh passing yang cepat, progresi pas yang cepat ke sektor penyerangan teman-teman ataupun ke sektor depan. Di saat passing tersebut cepat ingin ataupun coba dilakukan, rekannya yang menerima tidak melihat lawan kanan kiri atau di belakangnya, sehingga apa? Sehingga upaya counter cepat yang dilakukan oleh tim yang sedang menguasai bola patah. Aku ambil salah satu contoh momen di pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Ali Jasim, nomor 7 pemain Irak, mencoba menembus pertahanan dari timnas Indonesia dari sektor kanan permainan timnas, sektor kiri permainan dari Irak. Di situ pemain Indonesia berhasil merebut bola 3 pemain timnas Indonesia. Dalam momen tersebut Rio Fahmi lah yang akhirnya sebagai orang pertama untuk bisa melakukan counter ke sisi pertahanan dari Irak, dan Rio Fahmi memberikan bola ke posisi Zem Kelly. Nah, pada saat Rio Fahmi sudah memberikan bola ke posisi Zem Kelly, mau sampai nih bola tersebut ke kaki Zem Kelly baru melakukan scanning. Di saat Karar, pemain Irak sudah melakukan ancang-ancang, meningkatkan speednya teman-teman, sehingga apa? Bola mau sampai ke posisi Zem Kelly, tentu Karar sudah akan lebih dulu mendapatkan bola, dan serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia lewat counter attack gagal. Nah, contoh-contoh yang dilakukan oleh Zem Kelly itu salah satu teman-teman, banyak kita temukan bukan hanya di timnas tapi juga di level Liga Indonesia. Nah, coba sebutkan salah seorang pemain yang jago scanning di tataran sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia. Tulis di kolom komentar. Jadi apa yang dilakukan oleh
contoh di awal video tadi teman-teman, Ivar Jenner. Ivar Jenner salah satu pemain yang sangat amat luar biasa dari sisi scanning. Aku perhatikan ketika ia masih lama mungkin menerima bola atau belum diberi passing kepada dirinya oleh rekannya teman-teman, ia sudah memindai lawan-lawan yang bergerak di atas lapangan ataupun rekan-rekannya yang bergerak di atas lapangan, sehingga secara visi dan misi apa yang akan dilakukan oleh Ivar Jenner selanjutnya akan bisa dikelola dia kerangka lewat otaknya. Kan sering kita membaca sebuah kalimat ataupun quote, permainan sepak bola itu kaki ataupun anggota badan teman-teman merupakan alat, tapi yang terpenting bagaimana otak yang berfungsi secara cepat di atas lapangan. Ketika kita bicara otak menjadi salah satu amunisi penting untuk permainan sepak bola, maka otak harus banyak mengumpulkan informasi di atas lapangan. Bagaimana cara kita mengumpulkan informasinya, Bang Tom? Mengumpulkan informasi di atas lapangan, caranya salah satunya yaitu memindai lawan, scanning kanan, kiri, depan, samping, belakang. Nah, dengan kita melakukan scanning, otomatis akan terkumpul itu informasi-informasi ke dalam otak. Selanjutnya, alat yang akan menjalankannya, alatnya apa Bang Tom? Ya kaki kita atau kepala kita dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari aspek tersebut kita pun akan bisa melihat IQ, intelijensi pemain sepak bola oke atau tidak. Pemain sepak bola teman-teman ini pintar-pintar loh, nggak mudah secara cepat menggunakan otak mengelola informasi dengan cepat di atas lapangan jika bukan pemain yang secara intelijensi, IQ, emosional juga teman-teman oke dan prover. Nah, selain kita bicara soal scanning, ada salah satu hal yang mencolok juga untuk pesepak bolaan Indonesia ataupun pemain-pemain Indonesia kita, kemampuan skill individu di atas rata-rata. Nah, ini pun tentu jika dikombinasi dengan scanning akan sangat lebih apik dan mempesona. Secara teori, kalau kita memiliki pemain yang mampu gocak-gocek kiri kanan, itu hanya akan bisa melewati 1, 2, 3 ya pemain. Nah, kalau kita bicara Lionel Messi mungkin beda teman-teman, jarang level ada seperti Lionel Messi. Lionel Messi 5-6 pun kadang dihajarnya babatnya. Nah, oke. Ketika kita bicara permainan sepak bola lebih mengandalkan kolektivitas tim, yang kita bahas soal scanning tadi juga teman-teman, 1-2 sentuhan itu akan lebih banyak bisa meruntuhkan pertahanan dari musuh. Bukan hanya 1, 2, 3 lagi, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika kita bicara bagaimana menciptakan kolektivitas tim, kembali ke scanning tadi, kita memperhatikan melihat rekan-rekan kita. Salah satu case contoh yang viral yang sudah kita bahas, contoh ya, apa yang dilakukan oleh beberapa pemain kita. Aku nggak mau menyebut di pertandingan Indonesia melawan Irak. Pemain siapa itu? Siapa nama pemain tersebut? Nah, sebenarnya ada potensi lebih terhadap timnas Indonesia untuk menghasilkan peluang ataupun menciptakan gol. Tapi scanning yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia kita yang lebih sebenarnya mendapatkan kesempatan melakukan peluang, menciptakan sebuah peluang teman-teman, melakukan tendangan, nggak aware, nggak mau itu menjadi opsi. Nah, inilah dia menjadi salah satu pentingnya tadi, ujung-ujungnya tadi, bagaimana kita mengelola informasi lewat scanning. Ketika kita dapat dengan cepat, dengan proper mengelola informasi, oh kayaknya aku lebih oke nih memberikan bola ke sektor ini karena dia lebih banyak mendapatkan space. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap permainan tim di atas lapangan. Nah, di saat kita bicara level timnas U23, tentu rata-rata timnas kita U23 teman-teman usianya 20 tahunan. Nah, pada akhirnya pengalaman sangat akan mempengaruhi permainan pemain-pemain kita. Nah, dengan semakin banyak pertandingan-pertandingan yang dilakoni, yang didapat, maka akan lebih banyak bagaimana
caranya kita bisa mengetahui kapan harus melakukan scanning, di momen-momen mana aja kita melakukan scanning. Dan ketika kita sudah ketika kita sudah banyak mendapatkan informasi lewat scanning, disitulah otak kita pun akan terus terupdate untuk bisa mengelola informasi, sehingga di case-case lain, scanning yang sudah kita lakukan di periode-periode di pertandingan-pertandingan lalu, bukan tak mungkin kita sudah mendapatkan informasinya yang akan kita gunakan di next match selanjutnya. Dan itu banyak terjadi teman-teman di sepak bola modern sekarang ataupun elit Eropa. Gol-gol yang mirip, gol yang pernah dilakukan 1-2 tahun yang lalu diulangi lagi di momen-momen selanjutnya. Contoh Messi eranya Barcelona kan banyak itu terulang-ulangi lewat permainan cutback dari posisi fullback kiri. Jordi Alba melakukan cutback, tercipta gol. Nah, kenapa bisa gol itu tercipta? Karena sebelum Lionel Messi mendapatkan bola cutback, Lionel Messi sudah melakukan scanning, mengelola informasi. Oh, ini ujungnya pasti akan ke situ lagi. Di sisi lain, Jordi Alba juga melakukan scanning, melihat memindai Messi. Dan terulang sampai saat Messi bersama Alba di Inter Miami. Terrepetisilah scanning tersebut. Jadi makna scanning ini teman-teman bagi seorang pesepak bola sangat amat penting untuk merubah kemampuannya secara individu dan mempengaruhi kolektivitas secara tim. Erling Haaland diteliti oleh salah seorang profesor ilmuwan di dunia teman-teman dari Norwegia. Disebut Erling Haaland menjadi salah satu pemain di lini depan, ya, sektor depan teman-teman, yang paling banyak melakukan scanning ketimbang striker-striker Premier League lainnya. Bisa kita lihat bagaimana akhirnya Erling Haaland menjadi predator hebat di Liga Inggris. Nah, apa yang dilakukan Erling Haaland dari beberapa striker yang dimiliki oleh Pep Guardiola, memang Pep lebih banyak yang menekankan kepada strikernya untuk melakukan banyak scanning. Contohnya Messi diplot sebagai striker, scanning menjadi salah satu hal penting. Kemudian pada saat ia melatih Bayern, sekarang akhirnya melatih City lagi, scanning bagi strikernya sangat penting. Kenapa sangat amat penting? Karena Pep Guardiola lebih bermain secara pendekatan ball possession. Oke, ketika ball possession, lawan lebih banyak bertahan, menumpuk 5 back, 4 back secara compact defense. Sehingga untuk bisa membongkar pertahanan lawan, perlu melihat sektor-sektor sempit, melihat apa yang dilakukan oleh lawan. Lewat apa? Scanning. Dan itu dilakukan oleh Erling Haaland. Oke, semoga bermanfaat. Coba silahkan tulis di kolom komentar, pemain mana menurut teman-teman yang aku tanya tadi yang oke banget scanningnya di sepak bola Indonesia ataupun timnas Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.